Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Pedicare sekalian, ketemu lagi ya di YouTube channel Pedicare Malang. Masih bersama saya Ahmad Hasyim Widisono. Kali ini kita akan membahas topik yang unik nih, yaitu tentang perawatan bekas luka. Kenapa kita perlu melakukan perawatan bekas luka? Nah, karena kayaknya ini area yang selama ini kurang diperhatikan ya. Orang-orang cenderung fokus ngomong pada perawatan luka sampai sembuh. Nah, padahal cerita belum selesai sampai di situ. Setelah luka sudah sembuh menutup, seringkali muncul bekas luka yang mengganggu, gitu kan? Oke, so stay tune terus, kita akan bahas pada sesi kali ini. Ya, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita semua sudah sama-sama tahu ya, bahwa tahapan penyembuhan luka itu mulai dari proses hemostasis, inflamasi, proliferasi hingga maturasi. Nah, banyak di antara kita dan teman-teman sekalian itu lebih fokus pada fasenya inflamasi dan proliferasi, gitu loh ya. Begitu sudah selesai granulasi, epitelialisasi, maka sudah dianggap perawatan luka selesai. Nah, padahal masih ada satu tahap, yaitu fase maturasi yang sering kita lupakan. Disinilah sering terjadi berbagai macam gangguan ya, yang bisa menimbulkan kelainan-kelainan setelah lukanya ini menutup. Bisa jadi keloid, bisa jadi scar hipertropik, bisa jadi hiperpigmentasi. Nah, kondisi seperti ini kadang bikin kita blank ya, ketika pasien menanyakan, loh ini lukanya kok sembuhnya seperti ini, gimana terus merawatnya? Nah, kita nggak fokus ke sana selama ini pemikiran kita kan, sehingga akhirnya timbul tanda tanya. So, pada sesi kali ini kita akan kupas ya, apa itu bekas luka, bedanya dengan scar dan keloid, serta bagaimana penanganannya. Stay tune terus. Oke, so pada intinya ya, ada dua kondisi yang akan terjadi atau bisa terjadi pada pasien ketika lukanya sudah menutup. Satu, kondisi yang bersifat genetik, dua, yang non genetik. Nah, kondisi yang bersifat genetik ini sering menghasilkan keloid, teman-teman ya. Jadi ini adalah suatu kelainan genetik yang menimbulkan setelah proses proliferasi selesai itu tumbuhnya jaringan berlebihan, bahkan hingga cukup signifikan ya, tinggi banget. Ini adalah faktor keloid. Yang kedua adalah faktor non genetik. Nah, ini seringkali terjadi karena ketidaktepapan teknik dalam perawatan ketika fase proliferasi, sehingga mengakibatkan metabolisme kolagen, persambungan antar benang kolagen ini menjadi tidak bagus ya, sehingga akhirnya terbentuklah jaringan yang teksturnya itu lebih keras, lebih tinggi dari tepi luka, dan kadang disertai perubahan warna kulit yang signifikan. Oke, jadi itu yang membedakan ya antara bekas luka ya, antara hiperpigmentasi, scar dengan keloid. Apakah dia itu faktor genetik atau non genetik. Oke, nah berikutnya kita akan bahas cara merawatnya. Oke, so pada dasarnya ketika sudah maturasi ya, kita tidak dapat berbuat banyak nih, utak-atik lagi kan nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah mensupport supaya proses maturasi ini berjalan dengan bagus, seimbang, setiap sel berfungsi secara optimal dan menghasilkan suatu outcome yang memang sangat mirip struktur dan fungsinya dengan jaringan sekitarnya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan penggunaan soft silicone layer pada permukaan kulit yang sudah maturasi. Soft silicone layer akan membantu menormalkan komposisi seluler maupun ekstraseluler dari jaringan, gitu ya, sehingga prosesnya akan lebih smooth, hasilnya juga akan lebih bagus. Nah, kapan produk ini digunakan? Sebaiknya digunakan sesegera mungkin setelah proses maturasi itu mulai berjalan. Artinya ketika luka sudah menutup. Oke, teman-teman semua, di Pedicare Malang kita pakai produk ya yang namanya Dermaline. Sudah kita coba ke banyak pasien dan hasilnya pun sangat tidak mengecewakan. So, kita sangat rekomendasikan teman-teman menggunakan soft silicone Dermaline. Lebih detail tentang Dermaline kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sekian untuk sesi kali ini ya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Thank you very much dan salam sejahtera.